Shalom, selamat malam. Kami dari Jakarta City Care senang bisa berjumpa kembali dengan Sobat Prestasi dan pemirsa Bubble TV yang dicintai oleh Tuhan. Setengah jam ke depan ini saya pelayan Tuhan Arasia Haan akan menemani Sobat Prestasi dalam mempelajari firman Tuhan, menggali firman Tuhan dengan tujuan agar kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita berdoa sejenak. Bagi Tuhanlah segala kepujian, kemuliaan, dan kejayaan. Kami mempersembahkan rangkaian siaran dari awal sampai tamatnya kepada Tuhan. Minta berkat Tuhan dari awal sampai selesainya acara siaran malam hari ini. Untuk kemuliaan-Mu Tuhan, teguhkanlah firman-Mu, berfirmanlah dalam nama Yesus. Amin. Sobat Prestasi dan pemirsa Bubble TV yang dicintai Tuhan, senang bisa berjumpa malam ini. Kalau kita punya Alkitab, mari kita ambil Alkitab kita. Kita siapkan juga catatan kita. Kami mendorong dari studio ini, setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita belajar untuk mencatatnya. Dengan tujuan agar kita lebih mudah dapat mengulanginya. Kami meyakini kebiasaan kita adalah masa depan kita. Tema firman Tuhan yang akan kami sampaikan untuk kita malam ini adalah membangun karakter Yesus. Maksud tujuan kita mempelajari topik ini adalah agar hidup kita menjadi kesaksian. Firman Tuhan malam ini kami ambil dari 2 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Karena telah nyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang tertulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu dalam hati manusia. Sebegitu jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita malam hari ini. Yang diberkati oleh Tuhan adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukan firman itu di dalam kehidupannya. Membangun karakter Yesus. Itulah judul atau tema khotbah kita untuk malam hari ini. Sebagai pendahuluan, kami ingin menyampaikan karakter bukan jalan untuk ke sorga. Karena menurut Alkitab, dan kita percaya bahwa jalan ke sorga itu cuma satu, yaitu Yesus. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Demikian firman Tuhan. Tapi kalau kita masih ada di dalam dunia, kita perlu membicarakan, mengkhotbahkan, mendorong setiap orang percaya untuk membangun karakternya. Walaupun dia bukan jalan ke sorga, tetapi kita perlu untuk membangunnya. Khususnya karakter seperti Yesus. Kenapa karakter jadi penting? Alasannya sederhana saja, karena kita masih ada di dalam dunia. Percaya atau tidak, kalau gereja, kalau orang percaya masa bodoh terhadap masalah karakter, semakin banyak orang mundur kepada Tuhan. Dan tidak sedikit yang pada akhirnya meninggalkan Tuhan. Dan bukan hanya itu saja, hidup kita akan jadi batu sandungan.
Oleh karena itu tema malam ini jadi penting bagi kita, supaya setiap kita dimanapun kita berada, sesudah kita percaya pada Yesus, bertekad membangun karakter Kristus, sehingga kita jadi manusia Kristus yang seutuhnya. Dimanapun kita berada, kita berdampak. Dan kami percaya kalau Yesus ditinggikan, dia akan menarik orang datang kepadanya. Tadi kami tekankan buat kita, karakter bukan jalan ke sorga, tapi karakter perlu. Dan bukan hanya perlu saja, tapi sangat-sangat penting. Kalau kita menyadari akan hal ini, maka kita akan memprioritaskannya, khususnya pada hari-hari seperti sekarang ini. Ada kecenderungan hari-hari ini kekristenan cuma mengejar karunia. Kejarlah karunia karena memang ada ayatnya. Tapi kami berpesan, jangan terlambat membangun karakter. Yesus sendiri berkata, yang satu dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Bangunlah keseimbangan, sehingga kekristenan kita jadi ngebumi. Dimanapun kita berada, Kristus bercahaya. Dimanapun kita berada, kita boleh berdampak, menjadi terang, menjadi garam. Dan itulah keinginan Tuhan untuk setiap kita, bagi kita yang sudah percaya pada Yesus. Nah, ada 4 hal yang kami mau bagikan untuk kita. Bagaimanakah kita membangun karakter Kristus sesudah kita percaya pada Yesus? Orang yang ingin membangun karakter Kristus, kami pelajari mutlak untuk lahir baru. Dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17 dikatakan dengan jelas, barang siapa di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama berlalu, yang baru sudah datang. Kenapa membangun karakter Kristus diawali dengan lahir baru? Jawabannya sederhana saja. Yang mau kita bangun bukan karakter tanpa bentuk, tapi karakter Kristus. Oleh karena itu, tidak ada pilihan, mesti lahir baru. Waktu kita lahir baru, kita menerima benih ilahi. Dan seturut dengan perjalanan waktu, apa yang terjadi, benih itu akan tumbuh. Dengan kata lain, manusia Kristus semakin kelihatan dalam hidup kita dan akhirnya bermanifestasi dalam seluruh aspek kehidupan kita. Kami tidak tanya, sudah berapa lama kita jadi Kristen? Tapi yang kami mau tanya, sudahkah saudara dan saya memiliki karakter Kristus? Kalau belum, biar firman malam ini jadi satu tantangan bagi kita, sehingga kita boleh bercahaya di tengah-tengah dunia yang semakin gelap ini. Dan pada akhirnya Yesus dipermuliakan. Dan kalau itu kita lakukan, hidup kita akan berdampak, hidup kita akan menjadi kesaksian dan mempermuliakan nama Tuhan. Jadi jelas, kita mesti lahir baru supaya kita memiliki benih ilahi. Percaya atau tidak, dalam satu kacang tanah ada kacang komplit di dalamnya. Ambillah kacang tanah, coba pegang. Dalam satu kacang tanah ada kacang komplit. Apa artinya? Di dalam satu kacang tanah itu ada bakal daun, ada bakal akar, bahkan sudah ada bakal buahnya. Oleh karena itu penting untuk lahir baru. Karena dengan lahir baru itulah saudara dan saya menerima benih ilahi itu.
Dan seturut dengan perjalanan waktu, dia akan bertumbuh. Dan apa yang terjadi? Saudara dan saya pada akhirnya memancarkan kemuliaan Tuhan. Sehingga kekristenan kita bukan Kristen kaleng-kaleng yang hanya sekedar bunyi. Tapi kekristenan kita sungguh-sungguh membawa kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan. Jadi jelas, lahir baru itulah langkah pertama untuk membangun karakter Kristus. Yang kedua, kita harus mau meneladani Tuhan Yesus terus-menerus. Dikatakan dalam Injil Yohanes, mari kita buka Alkitab kita. Injil Yohanes pasal yang ke-13. Kita buka Alkitab kita, kami akan membacakannya ayat 13. Injil Yohanes pasal 13 ayat yang ke-15 dikatakan demikian. Sebab aku telah memberikan satu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Jadi sesudah lahir baru, setiap hari sepanjang kita hidup, teladanilah Tuhan Yesus. Kita sulit hari-hari ini mencari teladan. Di gereja, di masyarakat, di kantor, sulit untuk mencari teladan. Tapi kita bersyukur punya teladan yang sempurna, Yesus Kristus Tuhan namanya. Kalau kita mau meneladaninya, bukan untuk masuk ke sorga, tapi sifat Kristus akan terbentuk dalam kehidupan kita. Karena untuk membangun karakter perlu ada contoh-contoh. Dan kita punya contoh yang sempurna, teladan yang sempurna, Yesus Kristus Tuhan namanya. Tidaklah berkelebihan kalau kami berkata, kalau kita bicara tentang Yesus, itu tidak akan pernah habis. Selalu up to date. Selalu ada yang baru dan sangat-sangat luar biasa. Di dalam Alkitab kita satu kali dikisahkan Yesus mau masuk ke bait Allah untuk mengajar. Dan dia tidak diizinkan masuk kecuali membayar bea. Jadi Tuhan Yesus dengan murid-muridnya tertahan, tidak bisa masuk. Karena harus bayar bea kalau harus masuk. Padahal Yesus tiap hari ada di sana dan dia sangat terkenal. Dan apa yang terjadi yang patut kita syukuri, Yesus tidak mau menjadikan dirinya jadi batu sandungan. Walaupun sebenarnya kalau dia mau, dia bisa gratis. Tetapi apa yang terjadi, dia tidak mau. Dia katakan kepada Petrus, Petrus, pergi pancing ikan. Ikan pertama buka mulutnya, di dalamnya ada uang. Yang saya sangat suka, Yesus berkata, bayarlah untuk kamu dan untukku juga. Tuhan Yesus tidak bilang, saya tidak usah dibayar. Tapi Yesus berkata, bayarlah untuk kamu dan untukku juga. Dengan kata lain, Tuhan Yesus menjadikan dirinya jadi teladan. Dan proses yang terjadi saat itu tidaklah kebetulan. Dan Tuhan memanfaatkannya untuk proses belajar mengajar. Tidak ada budaya mumpung. Kami berdoa buat kita yang sudah percaya pada Yesus, mari kita bangun karakter Yesus dalam kehidupan kita. Kalau ini ada, saya percaya bahwa harum Kristus akan sampai kemana-mana. Yang kedua, membangun karakter Yesus. Yang perlu kita lakukan, kita harus mau baca dan merenungkan firman. Kita buka Alkitab kita, Yosua
pasal yang pertama, ayat yang ke-8. Yosua pasal yang pertama, ayat yang ke-8. Kami akan membacakannya untuk kita malam hari ini. Dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Membangun karakter Yesus, pertama ingat lahir baru. Yang kedua, teladani Yesus terus-menerus. Dalam segala hal, teladani Yesus. Yang ketiga, yang perlu kita lakukan, baca, renungkan firman Tuhan. Apa hubungannya antara membaca, merenungkan firman dengan membangun karakter? Percaya atau tidak, semua yang kita lakukan itu dimulai dari pikiran kita. Oleh karena itu, mari kita urus pikiran kita. Dan salah satu cara yang Alkitabiah mengurus pikiran kita adalah dengan membaca merenungkan firman Tuhan. Waktu kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita sedang menghadirkan Allah yang besar dalam pikiran kita. Kristen yang sejati, Yesus seharusnya bukan hanya dalam hatinya, tapi jadi Tuhan juga dalam pikirannya, menjadi kurios dalam kehidupannya. Kalau itu terjadi, kami percaya akan berdampak dalam segala aspek tindakan kita. Percaya atau tidak, kita adalah apa yang kita pikirkan. Tubuh ini cuma alat, dia manusia yang paling luar. Dia pelaksana. Oleh karena itu kami mau ajak kita urus pikiran kita. Karena pikiran kita adalah milik kita. Di mana dimulai mencuri? Di mana dimulai korupsi? Di mana dimulai berzina? Kami mau katakan tidak ada orang tiba-tiba korupsi, tidak ada. Tidak ada orang tiba-tiba berzina, tidak ada. Itu dimulai di konsep dari pikirannya. Oleh karena itu apa yang terjadi? Tolak itu semuanya, urus pikiran kita. Karena pikiran kita milik kita. Kalau kita mengurusnya, kita akan menuai hasilnya. Nah, cara yang paling Alkitabiah mengurus pikiran kita adalah dengan merenungkan, membaca firman Tuhan dalam hidup kita. Biasanya kalau sudah kita baca, masuk dalam pikiran. Kalau sudah ada dalam pikiran, ingin memperbuat. Kalau sudah diperbuat, dia ingin mengulanginya, menjadi kebiasaan. Pikiran, perbuatan. Perbuatan, kebiasaan. Kebiasaan menjadi sifat. Sifat menjadi adat. Kami pastikan yang negatif begitu, yang positif juga begitu. Oleh karena itu apa yang terjadi ini serius. Kenapa banyak kali kita lihat ya sudah lama jadi Kristen tapi kelakuannya buruk? Jawabannya sederhana saja, tidak mau mendisiplin pikirannya. Dan untuk membaca firman Tuhan itu bukan tugas Tuhan. Tugas Tuhan adalah dia mati di kayu salib, menggantikan kita, menebus kita, memperdamaikan kita dengan Bapa di sorga. Apa yang tidak bisa kita lakukan, dia lakukan di kayu salib. Dia gantikan kita, dia tebus kita, dia perdamaikan kita dengan Bapa di sorga. Waktu saudara percaya, kita dipindahkan dari gelap kepada terang, dari kematian kepada kehidupan, dari kutuk kepada berkat. Nah, sesudah saudara diselamatkan untuk kedepannya, sehingga kita memiliki karakter ya seperti Kristus, kami mau katakan tugasmu dan tugasku lah untuk membaca firman, itu bukan tugas Tuhan.
Tugasmu dan tugasku baca. Percaya atau tidak, orang mirip dengan bacaannya. Kadangkala kalau kami kenalan sama orang, ingin memfollow up-nya, kami selalu memperhatikan apa majalahnya, apa bacaan orang itu. Ya, karena orang mirip dengan bacaannya. Kalau bacaannya otomotif, jangan ngomong terubus sama dia. Tidak akan nyambung. Ya, ngomong saja tentang tanaman, cerita, pasti nyambung, karena orang mirip dengan bacaannya. Kalau majalahnya otomotif, ya jangan ngomong terubus. Tapi kalau majalahnya terubus, ya ngomonglah tanaman, pasti nyambung. Kalau majalahnya otomotif, ya kita ngomong otomotif pasti nyambung. Karena orang mirip dengan bacaannya. Oleh karena itu apa yang terjadi? Praktekkan kebenaran ini. Renungkan, 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 renungkan. Dan dia akan mempengaruhi seluruh tindakan kita. Kita adalah apa yang kita pikirkan. Saudara adalah apa yang saudara pikirkan. Karena itu masukkanlah dalam pikiran kita kebenaran. Kapan memasukkannya? Waktu saudara dan saya mau membaca, merenungkan firman. Ingat, yang masuk ke dalam pikiran itu adalah apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dibaca. Ya, kalau ini kita lakukan, kita akan lihat manusia Kristus akan semakin nyata dalam kehidupan kita. Saudara dan saya akan berdampak karena Kristus akan bermanifestasi dalam seluruh aspek kehidupan kita. Bukan untuk masuk ke sorga. Karena masuk ke sorga jalannya cuma satu, yaitu Yesus. Ini nggak boleh salah. Jalan ke sorga cuma satu. Jalan ke sorga bukan karakter, tapi jalan ke sorga adalah Yesus. Tapi karakter perlu, karena kita ada di dalam dunia. Untuk apa? Untuk jadi kesaksian. Untuk jadi berkat, untuk jadi ujung tombak. Karena percaya atau tidak, karakter itu tanda pengenal. Kalau kita sadar akan hal ini, nama Tuhan akan dipermuliakan. Haleluya. Kalau orang masa bodoh terhadap masalah karakter, tinggal tunggu waktu. Ya, kekristenan akan dirugikan. Oleh karena itu, mari kita bergandeng tangan. Tidak ada kata terlambat, kita memulainya. Haleluya. Yang terakhir, ya, membangun karakter Yesus. Yang terakhir, menjaga pergaulan. 1 Korintus 15 ayat 33 dikatakan pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Tahukah kita bahwa lingkungan atau pergaulan mempengaruhi orang cukup tinggi, 55%. Jadi ini serius. Kalau Alkitab katakan pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik, itu memang betul-betul. Oleh karena itu, tangkaplah kebenaran ini. Kenapa banyak kali orang yang sudah percaya Yesus kandas kembali imannya? Karena tidak mau bayar harga. Dengan kata lain, tidak mau tegas dengan pergaulannya. Pergaulan mempengaruhi 55%. Karena itu kami mau tekankan buat kita, sesudah kita bertobat, lahir baru, kalau kita ingin terbentuk karakter Kristus dalam kehidupan kita, perhatikanlah pergaulanmu. Lebih bagus kehilangan teman daripada kehilangan iman. Ada dua hal yang sangat besar mempengaruhi hidup manusia. Pertama, lingkungannya, 55%. Yang kedua, pendidikannya. Pendidikan cuma 38%. Ya. Oleh karena itu, apa yang terjadi?
Mari kita perhatikan pergaulan kita. Di dalam Alkitab kita lihat orang-orang yang bergaul buruk akhirnya ya hidupnya rusak, pelayanannya rusak. Contoh siapa? Simson. Contoh yang kedua siapa? Salomo. Kandas imannya. Bayangkan Simson itu hamba Tuhan besar. Pengurapan Tuhan, kuasa Tuhan sangat dahsyat dalam hidupnya. Tapi akhirnya dia matanya buta, jadi penggiling gandum. Padahal Tuhan mau supaya dia jadi pahlawan untuk membebaskan bangsanya. Tapi karena tidak tegas dengan pergaulan, akhirnya hidupnya rusak. Dan bukan Tuhan yang membuat dia rusak. Itu pilihan dalam kehidupannya. Itu karena salah dalam bergaul. Karena itu kami mau mendorong. Ayo, kalau ini rahasia terbentuknya karakter Kristus dalam hidup kita, kami pastikan, pilihlah untuk menjaga pergaulan kita. Salomo juga demikian. Istrinya ya 700, gundiknya 300. Dan itu membuat dia jadi tidak bisa jadi berkat. Di masa tuanya dia tidak bahagia, dia tidak tahu lagi mana yang benar. Padahal dalam hidup ini bukan hanya langkah pertama yang penting, tapi langkah terakhir. Alkitab mencatat dia tidak tahu lagi mana Tuhan yang benar. Kenapa? Karena ya hawa nafsunya sembrono dalam bergaul. Alkitab katakan segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan menuntun orang kepada kebenaran. Tariklah pelajaran dari hal ini. Walaupun karakter bukan jalan untuk ke sorga, tapi dia penting untuk kita miliki, supaya kita menjadi berkat, menjadi kesaksian, bercahaya di tengah-tengah dunia yang semakin gelap. Percaya atau tidak, bersaksi yang paling efektif bukan bawa Bible kemana-mana, tapi bersaksi yang paling efektif seperti nas pembacaan kita untuk malam ini. Kita jadi surat Kristus yang terbuka dari kehidupan kita. Kalau ini yang kita lakukan, dimanapun kita berada, kerajaan Allah ditegakkan, Yesus dipermuliakan. Dan kalau Yesus ditinggikan, kita akan lihat ada banyak jiwa-jiwa yang datang kepadanya. Kami simpulkan firman Tuhan untuk kita malam hari ini, membangun karakter Yesus. Ingat, karakter bukan jalan ke sorga, karena jalan ke sorga cuma satu, yaitu Yesus. Tapi karakter perlu. Kenapa perlu? Karena kita ada di dalam dunia. Kejarlah karunia, miliki karunia itu. Tapi jangan terlambat membangun karakter. Bahkan kami berani berkata, rumah karunia adalah karakter. Kalau engkau ingin langgeng dalam melayani, dalam berkarir, dalam karirmu, di dalam dunia ini, ayo bangun karakter. Karena wadah dari karunia itu karakter. Kalau itu kita lakukan, kita jaya di bumi dan jaya di sorga. Ada 4 hal yang kami mau ulangi bagaimana membangun karakter. Pertama, lahir baru. Yang kedua, teladani Yesus. Yang ketiga, rajinlah membaca, merenungkan firman. Dan yang terakhir, kita harus tegas menjaga pergaulan kita. Bersama Yesus kita bisa. Haleluya. Amin. Kita sudah dengar firman Tuhan malam hari ini, membangun karakter Yesus. Kami percaya semua kita diberkati oleh Tuhan. Nah, kita masih ada waktu malam hari ini. Kita mau gunakan waktu yang ada untuk 3 hal. Pertama, kami mau tantang kita, bagi kita yang belum pernah mengundang Yesus dalam kehidupannya sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kami mau bantu saudara
Ikuti nanti doa kami tanpa paksaan. Kalau ini kita lakukan, malam ini malam keselamatan bagi kita. Yang kedua, kita akan berdoa bagi yang sakit, yang punya beban. Dan yang ketiga, kita akan berdoa syafaat. Kita masuk pada bagian yang pertama. Letakkan tanganmu satu di dadamu. Kita berdoa. Ikuti doa kami. Tuhan Yesus, saya menerima firman yang saya dengar. Malam hari ini saya mau bertobat. Saya meninggalkan cara hidup saya yang lama. Saya mengaku saya orang berdosa, akan binasa karena dosa dan pelanggaran yang saya lakukan. Terimalah hidup saya ya Tuhan. Saya mohon pengampunan kasih karunia daripada Tuhan. Tuhan Yesus, malam ini saya buka hati saya. Masuklah dalam hati saya, tinggallah. Saya menerima malam ini dengan sadar Yesus Kristus jadi Tuhan dan Juru Selamat, penguasa tunggal satu-satunya pemilik kehidupan saya. Saya mau ikut Yesus seumur hidup saya. Dalam nama Yesus. Yang kedua, kita mau berdoa buat yang sakit. Kalau engkau sakit, letakkan saja tanganmu pada bagian tubuhmu yang sakit. Kalau ginjalmu, taruh tanganmu satu di ginjal, satu angkat ke atas. Kalau jantungmu, taruh satu, angkat tanganmu ke atas. Jangan lakukan kalau engkau tidak percaya. Tapi mujizat akan terjadi kalau engkau percaya. Malam ini malam mujizat, karena itu lakukanlah apa yang Tuhan perintahkan. Tuhan katakan oleh belu-belunya kita sudah disembuhkan. Kita berdoa. Letakkan tanganmu pada bagian tubuhmu yang sakit. Kami percaya tubuh kami bait Allah, rumah Roh Kudus, tempat kediaman Tuhan yang hidup. Sebagai hamba Tuhan, hamba bertindak. Penyakit, roh penyakit, enyahlah engkau. Penyakit, roh penyakit, pergilah engkau. Oleh belu-belu Tuhan Yesus, penyakit apapun yang engkau alami, sekarang sembuhlah dalam nama Yesus. Turunkan tanganmu. Kita mau berdoa buat yang berbeban berat. Sekarang banyak pergumulan. Datang pada Yesus. Alkitab katakan, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan beban berat. Tuhan berjanji akan memberikan kelegaan. Kita mau berdoa. Letakkan kedua belah tanganmu di dadamu. Ya Tuhan, Engkau melihat Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV yang sedang bertanggungan berat. Masalah rumah tangga, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah teman hidup, masalah apa saja mereka sedang hadapi. Kami berdoa sehati. Di dalam nama Yesus, Tuhan meratakan gunung, menimbun lembah, membuka pintu-pintu yang tertutup. Terbukalah jalan. Dalam nama Yesus, Tuhan berubah padang gurun jadi taman Eden dalam hidup. Awan gelap berlalu, terang Tuhan bercahaya. Terima berkat Tuhan, terima pertolongan Tuhan, terima mujizat Tuhan. Kami berdoa Tuhan mengabulkan lebih banyak dari apa yang kami doakan dan pikirkan. Kami mau berdoa syafaat untuk Indonesia, dari Aceh sampai Papua, dari Sangir sampai Kupang. Shalom Tuhan turun atas Indonesia. Diberkati penduduknya, mata pencarian penduduknya, dan pemerintahannya. Curahkanlah hujan pertobatan di negeri kami. Kami berdoa bebaskan negeri kami dari virus corona, penyakit berbahaya. Kami berdoa rumah sakit jadi rumah pemulihan. Ajar kami Tuhan, anak bangsa ini disiplin, mengikuti prokes yang sudah ditetapkan. Supaya kami melihat kemuliaan Tuhan kembali dinyatakan di negeri kami. Kami berdoa dalam nama Yesus. Kami minta Tuhan rumah sakit jadi rumah pemulihan. Yang sembuh semakin banyak, yang kena semakin sedikit. Kami berdoa pulihkan ekonomi,
Pulihkan Tuhan negeri kami dari virus corona, penyakit berbahaya. Kami berdoa, oh Tuhan, untuk kota kami Jakarta. Shalom Tuhan turun atas Jakarta. Diberkatilah penduduknya, mata pencarian penduduknya dan pemerintahannya. Kami berdoa buat gereja Tuhan di bangsa ini, jadikan jadi suara, bukan jadi gema. Jadikan gerejamu jadi mercusuar, petunjuk jalan bagi bangsa ini. Berkati Tuhan gereja-gerejamu. Hamba-hamba Tuhan dari gereja manapun ikat dalam kasih. Tidak saling menjatuhkan, tapi saling menopang satu dengan yang lainnya. Urapi pakai dengan dahsyat hidup hamba-hamba Tuhan dan keluarganya. Tuhan pelihara. Panorama MGK kami doakan jadi partner kami. Berkati Tuhan. Semua usahanya naik, bukan turun dan maju. Dimanapun suara kami didengar, baik di LP, baik di rumah sakit, baik di jalan, bagi mereka yang dinas-dinas malam, Tuhan memberkati mereka. Pengurapan Tuhan, janji Tuhan, kekuatan, shalom Tuhan ada atas setiap mereka. Akhirnya kami kembalikan pujian hanya bagi Tuhan kami Yesus Kristus. Untuk kemuliaannya, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.